Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Welcome back Learn to with me, Miss Intan. How are you today? Alhamdulillah, I'm good condition. Now, before we start our lesson, please we pray together. Untuk anak-anak semua, mohon tangannya diangkat, bersikap doa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Okay. Who is absent today? My students? No? You are ready here? Alhamdulillah. You are a good condition today. Sip. Now, are you ready for learn with me? No? Okay. I have a new ice breaking. Nah, sekarang ice breakingnya hanya mengikuti instruksi dari Miss ya. Ini instruksinya hanya ada 2 activity. Okay, please you all stand up. Okay, thank you. And then when I say clap, ya, to clap, you following me. And then when I say 3 jump, you following me. Right? Okay. Ready? I start. 1 clap, 1 jump, 2 clap, 2 jump, 2 jump, 3 clap. Thank you everyone. Udah siap belajar belum? Okay, are you ready? Ready. Okay. Now, ya, Miss akan mereview nih ya. Kemarin di meeting pertama, ya, meeting yang minggu lalu kita sudah membahas materi capability and willingness ya. Capability itu apa? Coba Tasya. Oke, capability itu adalah ungkapan atau kalimat kesanggupan atau kemauan untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Good job ya. Ada berapa modals dalam capability? Ya betul, ada 3, yaitu ada can, ada could, ada be able. Good job. And then kira-kira di dalam capability itu ada rumus atau tidak? Oke, rumusnya apa? Ya, rumusnya itu ada subject, ada modals, dan ada verb 1. Oke. And then willingness. Willingness itu apa? Keinginan, ya. Keinginan atau kemauan. And then ada berapa modals yang ada di dalam willingness? Ya, good job. Ada 2, yaitu will and would. Ada patternnya juga nggak? Ada rumusnya nggak? Ada, ya. Yaitu subject plus modals plus verb 1. Good job ya. Nah, kemarin kita sudah membahas itu, dan ungkapan-ungkapan apa saja yang biasa dilakukan atau yang biasa kita gunakan di capability and willingness. Ada yang masih ingat tidak? Apa aja ungkapan? Oke, can I borrow your book? Oke, kalau willingness? Yes, will you come to my birthday party? Oke, ya, itu termasuk dari ungkapan yang biasa kita gunakan ya. Nah, makanya dari itu kalian bisa menerapkan ungkapan-ungkapan ini ya. Next. Sekarang Miss minta untuk teman-teman membentuk kelompok ya, membentuk kelompok pasangan dengan temannya. Oke, semua sudah ya. Oke. Setelah ini ya, Miss akan memutarkan video. Mohon untuk disimak baik-baik. Oke? Hello Olivia, how are you? Hi, I am great. How about you? I am good. I want to tell you that there is a singing and dancing contest. Seriously, that sounds interesting. Can you join the contests? Yes, I can, but I cannot join one of the contests. I am able to sing well, but I am not able to dance now.
I think you are good enough in dancing. Yes, you're right. But it was in the past. I could dance when I was in junior high school. Ooh, I see. I hope you can win the singing contest next month. I hope so. Thank you. My pleasure. Oke, gimana anak-anak? Apa yang kalian dapatkan di dalam video tadi? Kalimatnya apa aja? Oke, ada? I cannot join to contest. Benar. And then? I'm able to sing. Well, okay. And then? But I cannot join, ya. But I cannot join to contest, ya. Oke. Nah, anak-anak semua, di sini Miss mau sedikit menjelaskan terkait generic structure dan language future about capability and willingness. Okay, can you see that my PowerPoint? Yeah, this is the generic structure. Generic structure ini untuk apa sih, Miss? Ya, sebenarnya generic structure ini untuk mempermudah kalian saat menyusun dialog. Jadi bukan hanya sebuah teks, tapi di dalam dialog pun juga ada strukturnya, ya. Jadi structure di dalam dialog capability and willingness itu ada 3. Yang pertama ada opening. What is the opening? Itu maksudnya adalah ungkapan menyapa dengan sebutan nama atau salam kepada lawan bicara. For the example, Assalamualaikum Manny, Hi Randy, how are you today? Or Hello Bayu, like that. Ya. And the second is content. Nah, konten ini maksudnya adalah ungkapan yang bisa kita temukan di dalam expression capability or willingness atau ungkapan kemauan, kesediaan, kesanggupan atau kemampuan kalian. For the example, can you go to, are you good at, is he able to, would you like to going with me to my uncle house, or yes I will go. Nah, ini adalah contoh yang Miss ambil dari expression capability or willingness dari meeting minggu lalu. Yang terakhir itu adalah closing. Nah, closing di sini adalah ungkapan terima kasih atau pamit setelah mengungkapkan apa yang disampaikan. For the example, thank you, see you later, I hope our plan is well, and then waalaikumsalam. Ya, jadi itu adalah susunan atau structure dari capability and willingness. Oke, next. Selain generic structure, kita akan membahas language future di dalam capability and willingness. Jadi, selain susunan atau structure di dalam dialog, kita juga harus memperhatikan yang namanya unsur kebahasaan atau language future di dalam dialog capability and willingness. Di dalam language future ini kita ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita menggunakan kata modal seperti can, could, be able to, will, would, ya. Itu harus kalian gunakan karena modal tersebut ada di dalam dialog capability and willingness. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan kosakata yang biasa kita gunakan di dalam keseharian kita. Lalu yang ketiga, kita menggunakan nominal yang tepat. Yang keempat, itu adalah ucapan, tekanan kata, dan intonasi yang sesuai. Nah, ini sering kita temui ya. Saat kita berbicara dengan seseorang, hendaknya kita itu harus menyesuaikan intonasinya. Lalu yang terakhir itu ada ejaan atau tanda baca yang harus diperhatikan. Di dalam conversation atau dialog itu pasti ada koma, ada titik, ada tanda tanya, ada seru yang harus kalian perhatikan. Nah, itu adalah materi language future dan generic structure yang sedikit Miss jelaskan ke kalian untuk bagaimana sih menyusun dialog yang baik ya dan sesuai seperti apa. Oke, everyone. Karena tadi sudah Miss jelaskan ya, yang lebihnya seperti itu. Sekarang Miss kasih kalian lembar kerja ya, silahkan kalian kerjakan seperti yang ada di layar ini. Semua sudah selesai, kita mengerjakan dengan baik. Nah, sekarang untuk kerja kelompoknya ya, with your partner, Miss minta
Kalian perhatikan layar yang ada di belakang Miss ini. Ya, coba kalian, ya ini sudah termasuk kelompok ya, masing-masing partner. Coba kalian amati, analisis dialog yang ada di belakang layar Miss. Ya. Nah, kalau sudah, Miss minta untuk membuat ya dialog pendek ya terkait capability or willingness ya. Boleh kalau mau capability, ada yang mau capability boleh capability, kalau yang mau willingness silahkan willingness. Tidak lupa ya diurutkan sesuai dengan strukturnya, dan di dalam dialog tersebut harus ada unsur kebahasaannya ya. Silahkan Miss kasih waktu selama 7 menit untuk membuat dialog sederhana. Miss tadi minta untuk kalian maju ke depan, mempresentasikan apa yang sudah kalian buat untuk di-sharing ke teman-temannya. Nah, di sini Miss mau minta ya dari kelompok Ani dan Arin untuk Miss bacakan terlebih dahulu ya. Nanti untuk teman-teman yang lain bisa maju ke depan ya. Arin dan Ani. Ini Ani dan Arin membuat dialog sesuai dengan strukturnya. Kalau Miss lihat ya. Yang pertama, Ani, Assalamualaikum Arin. Lalu Arin menjawab, Waalaikumsalam Ani. Lalu si Ani meminta, tadi opening ya sudah. Lalu what are your plan tonight? Ya. Lalu dijawab, I don't have any plan tonight. Oke, terus Ani, will you join us for dinner? Dia bertanya kepada Arin. Yes, I think I will. Ya, jadi itu termasuk konten ya teman-teman. Dan Ani menjawab lagi, okay, thank you. I can wait for tonight. See you. Assalamualaikum Arin. Lalu si Arin jawab, Waalaikumsalam. Ya, seperti itu. Oke, semua sudah maju ya. Alhamdulillah semuanya bisa. Begitu, Miss mau bertanya lagi ya terkait materi hari ini. Ya, apa aja yang kita pelajari hari ini? Oke, ada structure, ada language future from, about, capability and willingness. And then structure itu apa aja isinya? Opening, content, closing. Good job. Good job ya. Lalu untuk language future tetap menggunakan kata modals ya, seperti would, could, be able ya. Lalu kalian juga bisa menggunakan singular and plural yang jelas. Jadi kalau misalkan kalian butuh satu buku ya kalian katakan satu buku ya. Lalu intonasinya ya, intonasinya harus jelas. Kalau kalian ingin menolong atau kalian ingin mengungkapkan kemauan kalian dengan intonasi yang pas, jangan dengan nada yang tinggi. Oke, that's all from me. Thank you for today, and then we say together alhamdulillah. Alhamdulillah. And the last is we say together kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, see you next meeting. Bye bye.